Konflik di kubu tim pabrikan Honda masih terus berlanjut. Perselisihan internal terjadi di kubu pabrikan Honda setelah manajer tim mereka dan dua pembalap utamanya berbeda pendapat soal motor RC200V pada tes resmi MotoGP Barcelona 2025. Krisis dan keterpurukan yang dialami Honda semakin bertambah pahit saja pada saat sesi tes pasca musim MotoGP Barcelona yang tidak sesuai dengan yang dibayangkan oleh dua pembalap utama mereka. Bahkan masalahnya juga semakin menjadi-jadi. Joan Mir dengan gamblang menganggap bahwa sesi tes tersebut sama sekali tidak produktif karena dia melakukan uji coba pada hal-hal yang sebelumnya sudah pernah ia coba. Sementara itu, Honda tidak membawa upgrade perangkat apapun pada tes MotoGP di Barcelona. Sebelumnya, Aprilia selalu menjadi tim yang paling sepi untuk update terbaru. Tapi kini ada Honda yang semakin menggila dan jauh lebih buruk dari Aprilia rupanya. Bahkan Honda tidak membawa upgrade apapun di tes di Barcelona. Mir yang mulai frustasi dengan sikap Honda ini dan menganggap jika Honda sepertinya tidak serius bekerja karena tidak membiarkannya untuk segera melakukan uji coba pada upgrade perangkat terbaru tim Honda tersebut. Kemarahan Joan Mir kepada Honda cukup beralasan juga karena pabrikan asal Jepang tersebut bisa kita anggap gagal menghadirkan upgrade terbaru pada RC200V yang sedang mengalami masalah besar. Itu berbanding terbalik dari pesaing terdekatnya yakni Yamaha yang jauh lebih serius dan lebih ramai juga upgrade perangkat terbaru. Mir juga mempertanyakan kehadiran Honda pada tes kali ini. Itu untuk apa? Ya ada benarnya juga argumen dari Mir ini. Untuk apa juga ikut tes kalau motor Honda RC200V terbaru tidak dihadirkan, upgrade perangkat terbaru juga tidak dihadirkan. Lantas mereka ngapain di Barcelona tes ini? Setidaknya ada hal-hal yang bisa sangat signifikan membuat perbedaan dari sebelumnya. Misalnya part kecil atau winglet atau apapun bisa dibawa untuk dicoba pada motor 2024. Setidaknya itu bisa sedikit ada data masukan terbaru untuk Honda. Tapi ya kalian tahu sendiri, Honda tidak membawa apapun di tes Barcelona kali ini. Sedangkan Luca Marini mengambil jalan yang sangat berbeda dalam pernyataannya mengenai konflik internal Honda ini. Marini berpikir tidak punya apa-apa, tapi ternyata ia punya banyak hal untuk diuji, motor yang benar-benar baru misalnya. Jelas, ketika tim menempatkan prototipe baru di lintasan, itu tidak akan bisa langsung melaju lebih cepat dari yang lain. Jadi, Marini anggap itu sebagai hal yang wajar jika Honda kini memulai dari posisi paling belakang. Dan Marini hanya ingin berkonsentrasi pada motor yang ia kendarai saat ini. Memang tidak masuk akal untuk mencoba kembali motor dari akhir pekan kemarin. Tentunya pasti ada hal positif yang bisa berguna untuk tahun depan. Honda juga telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam beberapa aspek. Jadi sebagai pembalap, Marini hanya harus terus memberikan umpan balik dan ide-idenya untuk membangun dasar yang kuat untuk motor Honda RC200V 2025. Marini mengaku mendapatkan beberapa hasil positif dan menemukan beberapa titik kelemahan yang harus ditingkatkan selama musim dingin. Masih banyak pengaturan yang harus dicoba pada motor Honda RC200V. Lalu ada Johann Zarco yang menjadi pembalap Honda tercepat. Zarco juga mengatakan bahwa motor Honda yang dijajalnya pada uji coba pasca musim MotoGP Barcelona tidak terlalu positif, tetapi tidak membuatnya merasa stres. Johann Zarco finish di posisi ke-10 pada tes tersebut dengan total melahap 65 putaran. Zarco mengaku mendapatkan sesuatu yang baru dengan motor sebelumnya, akan tetapi hasilnya tidak terlalu positif. Jadi, ini merupakan informasi penting untuk membuat perbedaan di bulan Februari. Secara umum, ini adalah tes yang positif, akan tetapi Zarco mempertanyakan apa yang diinginkan oleh Honda untuk didorong di tahun depan. Uji coba tersebut merupakan kesempatan berharga bagi Zarco dan juga tim Honda guna mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik di musim 2025. Zarco merasa bahwa tes ini akan sangat penting untuk menentukan jalan yang harus ditempuh pada bulan Februari mendatang, meskipun hanya dengan motor lama. Seharian penuh melakukan pengujian, Zarco mengungkapkan rasa puasnya terhadap kemajuan yang telah dicapai.
seraya menekankan pentingnya pengujian di Barcelona Test ini untuk menyempurnakan pekerjaan sebelum pengujian pada bulan Februari dengan data utama yang harus dianalisis dan banyak langkah yang harus diambil untuk menyempurnakan pengaturan motor. Zarco tetap yakin dan siap menghadapi musim 2025 dengan momentum yang positif. Di lain sisi, ada Alex Espargaro yang dimana ia ikut serta dalam pengujian motor Honda RC200V di Barcelona Test. Ini merupakan kali pertama ia mencoba motor Honda RC200V. Espargaro tampil cukup impresif dengan menduduki posisi ke-14. Espargaro mengaku bahwa ia terkesan dengan motor Honda RC200V standar tanpa adanya upgrade perangkat terbaru. Tapi tak luput pula, Espargaro menyoroti kelemahan dari motor Honda RC200V seperti kurangnya torsi, daya cengkraman ban, dan juga power motor. Sedangkan untuk area lain seperti manuver dan geometri dasar tidak begitu ia keluhkan. Dan tim Honda baru menurunkan motor prototipe RC200V 2025 untuk dicoba oleh para pembalapnya tersebut pada tes private yang digelar di sirkuit Jerez, Spanyol. Terkesan telat dari yang lain memang, tapi ini menjadi sinyal positif setelah mereka sempat tidak membawa motor barunya di tes MotoGP di Barcelona hingga diprotes keras oleh pembalapnya sendiri yakni Joan Mir. Honda menghadirkan 3 unit motor baru yang dibawa oleh para insinyur Honda di sirkuit Jerez yang dipakai secara bergantian oleh para pembalapnya. Mereka mengandalkan Alex Espargaro dan Luca Marini, di mana mereka akan bergantian dengan Joan Mir serta Johann Zarco untuk menjajal motor baru ini. Fokus tim HRC untuk musim 2025 ada di pengembangan sasis, mesin, dan paket aerodinamika. Beberapa pembalap seperti Luca Marini dan Johann Zarco. Marini mengungkapkan bahwa sasis baru dan mesin baru yang dibawa oleh Honda bekerja dengan cukup baik. Namun, untuk area belakang masih menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan. Bahkan, Zarco pun ikut senada dengan apa yang dikatakan oleh Marini. Namun, Zarco menginginkan tambahan tenaga untuk motor baru Honda ini dan meningkatkan lagi grip roda belakang guna meningkatkan akselerasi. Sedangkan untuk rookie pendatang baru Honda yakni Songkia Chantra tidak begitu dilibatkan karena memiliki program tersendiri untuk adaptasi ke motor MotoGP. Yamaha sudah ada progres, ini malah stagnan di situ-situ saja. Admin berharap Honda segera bangkit dari kuburnya untuk 2025 dan 2026.